Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang selanjutnya insyaallah nanti kita akan melanjutkan bersama kajian pada subuh bersama Bapak Ustadz Priyatno MPD. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak kita yang ada di masjid ini termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Priyatno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Ali Sadi dan juga Ketua DKM Masjid Al-Madinah beserta segenap pengurus dan juga seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mengikuti kegiatan kajian ini menjadikan kita wasilah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita istiqomah tidak memegang teguh ajaran agama. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya.
jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mensikapi fenomena yang berkembang saat ini, bahkan viral saya kira ya, tentang kontroversi praktek keagamaan di salah satu pesantren di Indramayu. Ya. Kebetulan tetangga kecamatan saya di Kecamatan Halulis, terus sebelahnya di Kecamatan Gantar. Ada sebuah pesantren yang sekarang sedang diperbincangkan secara internasional, secara nasional, semua orang sudah tahu sekarang, yaitu pesantren Zaitun. Ada berbagai praktek keagamaan yang dilakukan di sana yang kemudian dianggap sebagai penyimpangan di dalam ajaran agama Islam. Dan peristiwa penyimpangan agama ini sering terjadi ya di Indonesia. Ada banyak berbagai macam aliran keagamaan yang kemudian oleh MUI disinyalir bahwa itu adalah aliran sesat. Bahkan ada yang sudah difatwakan menjadi aliran sesat. Oleh karena itu, bagi kita, terlepas dari apakah nanti proses pengadilannya itu sekarang sudah mulai diajukan ke pengadilan, sudah mulai dipanggil ya, oleh polisi, ditanya berbagai macam pertanyaan, gitu ya. Nanti kita tinggal tunggu hasil keputusannya. Tapi secara prinsip bagi kita sebagai orang yang beriman harus memiliki patokan-patokan untuk melihat apakah suatu aliran keagamaan itu dikatakan sesat atau tidak. Karena penting ya, memegang teguh agama ini adalah merupakan satu hal yang prinsip. Satu hal yang prinsip. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat yang ke-30. Surah 41 ayat 30. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsummastaqimu, kemudian mereka istiqomah di dalam memegang teguh keimanannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, tanazzalu akan turun alaihim mereka al-malaikatu malaikat. Ala takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kamu sekalian. Hadirin sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita pentingnya istiqomah. Artinya istiqomah itu istiqomah istaqim, yang artinya tegak lurus, tidak menceng, tidak oleng, ya, tegak lurus di dalam memegang teguh keyakinan, dalam memegang teguh tauhid, dalam memegang teguh ajaran. Sehingga orang yang istiqomah memegang teguh ajaran agama
sesuai dengan sumber ajaran agama. Jadi aliran agama yang benar itu adalah aliran keagamaan yang di dalam praktek keagamaannya sesuai dengan sumber ajaran agamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang pokok. Ditambah dengan ijma aliran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu memegang teguh ijma. Kesepakatan ijma itu kesepakatan ulama ya, terhadap satu persoalan. Dan yang keempat ada yang disebut dengan qiyas. Qiyas itu analogi, artinya membandingkan satu persoalan yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Quran, Sunnah maupun ijma, tapi kemudian dianalogikan atau dibandingkan, dimisalkan dengan satu persoalan yang hampir mirip, yang keputusan hukumnya sudah ada, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Itu namanya disebut dengan qiyas. Jadi 4 sumber hukum itu: Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Walaupun ada yang mencukupkan diri dengan 3, gitu ya. Al-Quran, Sunnah, ijma. Karena ijma juga mengikat. Oleh karena itu, sumber pokok yang inti yang 2 ini nggak bisa digabungkan. Kalau Islam bisa saja berbeda. Sebab ulama seperti ini, tapi kemudian ada ulama yang juga punya pendapat yang berbeda. Maka kalau perbedaan itu masih bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, maka perbedaan itu harus saling menghargai. Tapi kalau sudah bertolak belakang dengan 2 sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka itu sudah dikatakan sebagai yang tidak istiqomah atau memiliki keyakinan yang sesat. Oleh karena itulah kemudian ketika Rasulullah SAW hendak wafat, beliau melaksanakan ibadah haji, yaitu haji wada, ya, haji terakhir perpisahan. Rasulullah berpesan kepada kita semua, ya, berpesan kepada kita semua agar memegang teguh kedua hal ini, kedua sumber pokok ajaran agama Islam ini. Gitu kan? Dalam hadis yang sangat masyhur ya, bahwa yang kaitannya dengan 2 sumber pokok ini, taraktu fikum amroin, taraktu aku tinggalkan fikum kepada kamu sekalian. Amroin ini 2 perkara, 2 hal. Idza tamassaktum bihima lan tadillu. Jika kamu berpegang teguh pada 2 hal ini, lan tadillu. Lan itu artinya tidak akan pernah. Lan tadillu, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Mahiyah, Al-Quran wa Sunnah. Ingatlah 2 perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, di dalam memandang kebenaran, kita sebagai umat Islam mengacu pada 2 hal ini, yaitu Quran dan Sunnah. Apakah pendapat, apakah pemikiran, apakah keyakinan seseorang atau sekelompok orang itu sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Nah, jadi tolak ukurnya, parameter dalam mengukur kebenaran itu adalah bersumber pada 2 hal ini yang pokok, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, sehingga ketika kita mengukur kebenaran, tidak boleh bersandar pada pendapat.
Karena pendapat itu bisa benar, bisa salah. Pendapat itu bisa benar ketika sesuai, selaras dengan sumber pokok yang dua hal ini, yaitu Quran dan Sunnah, baru dikatakan benar. Tapi kalau misalnya pendapat atau kesepakatan dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi kemudian bertentangan dengan dua sumber ini, maka dikatakan bahwa pendapat itu, keyakinan itu, kelompok keagamaan itu disebut sebagai aliran sesat atau pemahaman yang sesat. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini penting bagi kita. Karena ke depan ini kita semakin banyak ya, fenomena-fenomena yang kemudian bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Ada banyak aliran keagamaan, ya. Ada Ahmadiyah, ada Ahmad Sadiq, ada Liyahin, ada apa lagi, Mahesakun, ada lembaga dakwah Islam Indonesia LDI, ada NII gitu ya, yang sekarang sedang ramai ya diperbincangkan, dan ada berbagai macam aliran yang lain, termasuk aliran Torekoh Sufiyah. Ya, ada Torekoh Sufiyah yang tidak mu'tabaroh, yang tidak yang tidak mu'tabaroh itu yang sudah disepakati oleh para ulama kalau Torekohnya itu benar. Banyak kemudian menimbulkan perdebatan. Seperti ada Torekoh Sufiyah ya, yang di dalam menetapkan ibadah maupun kegiatannya itu sangat berbeda. Ya, misalnya penetapan tentang hari raya Idul Fitri. Kalau perbedaannya satu hari itu masih wajar karena hubungannya dengan 30, tanggal ke-30 atau tanggal 29 dalam bulan itu. Tapi kalau bisa perbedaannya sudah 10 hari, seminggu misalnya, ya, kita lebarannya seminggu lagi, di daerah tertentu perbedaannya sudah lebaran dengan seminggu sebelumnya gitu. Nah ini kan bagaimana metodologi dalam menetapkan hilalnya gitu kan. Oleh karena itu sekali lagi bahwa praktek keagamaan itu harus memiliki patokan-patokan, terutama kepada dua sumber utama sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena juga kita Islam memang merupakan agama yang memiliki karakteristik wasatiyah. Wasatiyah itu artinya pertengahan, tidak ekstrim, tidak golu, nggak boleh berlebihan fanatik pada satu aliran atau pendapat yang menyatakan dirinya yang paling benar dan kemudian menyalahkan yang lain. Tapi Islam itu adalah agama yang wasatiyah, yang pertengahan, yang moderat. Tapi dalam moderat pun tidak boleh ya, bertentangan. Jadi karena saking moderatnya misalnya, saking toleransinya terhadap terhadap pendapat yang berbeda, sehingga walaupun pendapat itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita harus menghargai. Tasamu, toleransi itu ada batasannya. Sekali lagi, sumber tolak ukurnya kedua hal tadi, Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itulah kemudian istiqomah ini menjadi penting. Dan kalau orang sudah istiqomah dengan keyakinan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan keyakinan keimanannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 hal di dalam orang yang memegang teguh istiqomah dengan keyakinan akidah yang benar. Dalam surat Fussilat ini, ketika orang sudah mengatakan
qalu rabbuna Allah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tsummastaqimu, kemudian mereka memegang teguh kebenaran, memegang teguh keyakinannya itu. Tatanazzalu alaihim, maka akan turun kepada mereka al-malaikatu, para malaikat yang akan memberikan 3 hal. Apa 3 hal itu? Ala takhafu, janganlah kamu sekalian khawatir. Khauf, khawatir. Lawan dari khauf adalah syaja'ah, keberanian. Maka orang yang istiqomah dengan keyakinan, memegang teguh ajaran agama yang bersumber pada Quran dan Sunnah, maka hidupnya dia akan tumbuh keberanian. Apa? Keberanian memegang prinsip, memegang teguh prinsip. Dan dia akan berusaha memperjuangkan prinsip-prinsip itu di dalam kehidupan. Jadi nggak takut. Walaupun misalnya ancaman terhadap memegang teguh keyakinan agama itu, misalnya ancamannya bisa diberhentikan dari pekerjaan, ancamannya itu dipenjara, bahkan ancamannya sampai dibunuh sekalipun. Ketika dia memegang teguh prinsipnya itu, dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Bahkan para ulama yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik, baik dari penguasa maupun oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama, hendak dibunuh misalnya, hendak ditembak sekalipun, dia akan ada rasa ketenangan, tidak ada rasa kekhawatiran, karena kematian itu adalah prerogatif Allah. Dan kematian itu bisa datang kapan saja, gitu kan? Apalagi masalah rezeki. Karena rezeki itu adalah urusan Allah. Rezeki itu bukan datangnya dari pimpinan kita. Rezeki itu datangnya bukan dari kantor kita. Itu hanya wasilah saja. Tapi hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu. Maka ada orang yang takut, ketika mau pensiun, bingung dia, mulai gampang hidupnya. Ada sebagian orang yang ketika mau pensiun itu sudah mulai gampang. Biasa punya aktivitas, biasa punya yang kalau pensiunannya PNS masih mending ya, kayak walaupun pensiun setiap bulan masih ada jaminan ibaratnya. Tapi kalau yang swasta, gitu kan, kadang ada pesangon yang bagus gitu, ada juga yang pesangonnya hanya sekedar, bahkan ada yang gak ada pesangonnya gitu. Maka orang yang seperti ini mulai gampang dia, mulai hidupnya agak sedikit terganggu, ada rasa kekhawatiran. Tapi orang yang istiqomah nggak usah takut. Buktinya yang sudah pensiun atau yang dirumahkan sekarang masih hidup, betul ya? Dia udah pensiun ya, dirumahkan, kemudian dikasih uang sangon. Alhamdulillah sekarang masih hidup. Ya tapi kenapa itu rezeki itu jangan ke manusia, binatang yang melata saja rezekinya sudah Allah atur. Maka orang yang istiqomah itu gak ada kekhawatiran, gak ada rasa. Yang ada apa? As-saja'ah, keberanian. Sikap berani menjalani kehidupan, memegang risiko, mengambil risiko. Jadi kalau orang yang tidak gampang itu berarti belum istiqomah. Kemudian yang kedua apa? Wala tahzan, dan janganlah bersedih. Bersedih hati itu artinya apa? Pesimis. Begitu. Orang yang istiqomah itu hidupnya nggak boleh pesimis, harus optimis. Wala tahzan itu artinya orang yang optimis dalam menjalani hidup. Walaupun kita sedang di PHK, kita nggak usah pesimis. Kita harus optimis bahwa
kehidupan itu harus tetap berlangsung gitu kan. Dan apa namanya, kalaupun misalnya kita mendapati sekarang ini ada ujian-ujian kehidupan, ya, ujian kehidupan itu kan di PHK itu ujian, gitu kan, kehilangan harta benda itu kan ujian, kegagalan juga ujian, gitu. Karena apa namanya, keteguhan imannya masih belum kuat, ketika diuji baru mulai begitu di PHK, dikasih uang bersama, buat modal usaha habis. Nah, tapi bagi orang yang beriman tetap harus optimis walaupun gagal dalam bisnisnya. Kenapa? Karena harus yakin, harus husnuzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Inna ma'al musri yusra. Sesungguhnya bahwa setiap ada kesulitan akan selalu ada. Kalau bahasa apa ininya, ujangan itu, badai pasti akan berlalu. Begitu. Badai pasti akan datang. Pasti akan datang dan akan bergulir, ya. Dia akan bergulir. Dia tidak akan selamanya gagal terus. Ya harus yakin. Maka orang yang istiqomah itu punya jiwa optimisme, punya keberanian, syaja'ah. Yang kedua, wala tahzan, optimis, tidak pesimis. Dan yang ketiga apa? Wa absyiru bil jannah. Wa absyiru, dan berilah kabar gembira kepada mereka bil jannah, dengan surganya. Jadi endingnya itu harus harus baik. Gitu. Orang yang istiqomah itu endingnya pasti akan baik, yaitu berupa kenikmatan surga. Surga dalam arti yang sebenarnya nanti di akhirat, gitu ya. Atau surga dunia, merasakan kenikmatan surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi orang mukmin itu hidupnya harus endingnya itu harus baik. Itu yang kemudian disebut dengan husnul khatimah. Dan ini yang selalu kita minta setiap sholat kita, doa Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kehidupan yang berakhir dengan baik, atau husnul khatimah. Wa na'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min su'il khatimah, dari akhir yang buruk. Jadi tanda orang yang istiqomah itu ujungnya baik, ujung kehidupannya baik. Masa pensiunnya itu nikmat. Nah gitu ya Ustaz ya. Masa pensiunnya itu nikmat. Jadi tidak akan mengalami yang disebut dengan power syndrome. Gitu ya. Banyak orang yang ketika waktu masih dinas, masih bekerja, dia punya kedudukan, punya power, punya gagah pokoknya. Begitu pensiun melewai. Begitu pensiun dia mengalami kegamangan. Yang biasanya dihargai sama orang, yang biasanya dihormati sama orang, begitu pensiun nggak ada orang yang menghormati, bahkan cenderung meremehkan. Nah, akhirnya apa? Terjadi yang disebut dengan penyakit post power syndrome. Gitu. Nah ini bagi orang yang istiqomah tidak, endingnya akan baik. Ketika waktu masih dinas dihormati, ketika sudah pensiun pun dihormati. Kenapa? Karena ketika dinasnya pun dia orangnya baik, ya kan? Istiqomah dalam menerapkan agama. Nah oleh karena itu inilah pentingnya istiqomah dalam. Saking pentingnya sampai suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Amr, dan dia mengatakan Abi Amr. An Abi Amr, ada dari bapaknya Amr, wakila Abi Amr, dan juga dia mengatakan bapaknya Amr. Ya,
Siapa namanya? Sufyan ibnu Abdillah, yaitu Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Qultu, aku bertanya." Sufyan bin Abdillah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islam." Katakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku, ya, dalam perkara agama ini, dalam perkara Islam ini, kaulan, satu nasihat, satu perkataan, la as'alu anhu, yang saya tidak akan bertanya lagi tentang hal itu, ahadan ghairuka, ahadan, kepada seseorang, ghairuka, selain engkau. Artinya kalau engkau sudah nasihat, memberikan nasihat ini, sudah dijadikan sebagai pegangan, dan dengan nasihat itu saya tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Kira-kira begitu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Qul," katakanlah, "amantu billah." Aku beriman kepada Allah. Dia memiliki keyakinan yang kuat, yang teguh tadi, yang bersandar pada dua perkara tadi, Quran dan Sunnah. Sumastaqim, kemudian istiqomah, punya keyakinan yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah sebagai tolak ukurnya. Kemudian istiqomah saja dengan dua pegangan itu, Quran dan Sunnah. Maka ini menunjukkan bahwa pentingnya kita istiqomah memegang teguh keyakinan yang benar, yang bersumber pada dua perkara, Quran dan riwayat Imam Muslim. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk mempermudah kita memandang dalam sebuah pemikiran atau kelompok keagamaan, apakah itu sesat atau tidak sesat. Kan kalau Quran dan Sunnah kan masih luas banget ya. Ini Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan kriteria-kriteria di mana sebuah aliran pemikiran ataupun kelompok agama sesat ketika salah satu dari kriteria yang 10 ada di dalam kelompok itu. Ini kriteria 10. Nanti bisa dijadikan pegangan buat kita ini untuk menilai pemikiran atau sebuah aliran agama. 10 kriteria ini disepakati oleh Majelis Ulama berdasarkan fatwanya, dan Bapak sekalian Ustaz bisa googling 10 kriteria aliran dikatakan sesat oleh MUI. Apa itu? Yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Ini yang pertama. Jadi kalau sebuah ada aliran pemikiran keagamaan, pesantren sekali yang mengaku punya lembaga pesantren, tapi kalau misalnya rukun imannya beda dengan rukun iman yang selama ini disampaikan oleh para ulama, karena itu adalah merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam maupun rukun Islam, maka hal itu disebut aliran sesat. Contoh misalnya tentang rukun iman, kita rukun imannya ada berapa? Ada 6 ya. Jangan dikira rukun iman yang 6 itu semua orang tahu. Padahal ini kan waktu SD, dari SD kita belajar ya, rukun iman ada 6, 1, 2, 3 sampai 6. Rukun Islam ada 5. Ini ada sebuah testimoni di YouTube tuh banyak. Ada orang yang testimoni kepada anak-anak zaman sekarang, anak-anak SMA. Bahkan ada yang pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab. Ditanyain, Mbak, mau hadiah nggak? Kalau mau hadiah, coba sebutkan rukun iman. Apa rukun iman? Yang seperti kita. Kalau anak muda, lihat generasi penerus kita, kemudian rukun iman saja nggak tahu, gitu kan? Rukun Islam aja nggak tahu. Bayangkan, ya. Apa yang mau diharapkan dari generasi yang seperti ini? Nah, rukun
rukun iman kita ada 6. Yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir baik dan Allah. Nah, jadi kalau ada orang iman kepada Allah, tapi kemudian juga iman juga kepada yang lain, ya. Apa bentuk iman kepada yang lain? Meminta sesuatu yang itu menjadi hak Allah, yang itu menjadi afalnya Allah. Nah, ini kan berarti keyakinannya bergeser atau menduakan Allah. Misalnya orang yang percaya tentang rezeki itu dari Allah, itu kalau dalam bab iman itu dipertanyakan keimanannya. Rezeki itu kan haknya Allah, memberikan rezeki, yang berhak memberikan rezeki, yang menentukan rezeki itu kan Allah. Tapi kalau ada orang yang kemudian tidak yakin dengan Allah itu maha pemberi rezeki, ya pasti kan iman kepada Allah yang bertanyakan. Sehingga orang supaya mau mendapatkan kekayaan, mendapatkan rezeki, walaupun dia iman kepada Allah, tapi minta juga kepada yang lain, minta sama Allah, minta juga kepada yang lain. Maka orang yang pesugihan, orang yang sekarang mepet, ya, mencari kekayaan dengan cara yang tidak baik, itu sama halnya dengan orang yang nggak yakin dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha pemberi. Itu baru nanti kalau dibahas semua tentang itu nggak selesai ini. Tapi intinya itu. Atau keimanan yang 6 ini ada yang berbeda dengan iman yang tadi kita sebutkan. Ada aliran keagamaan tertentu yang rukun iman yang ke-6 itu bukan kepada takdir baik dan takdir qada dan qadar, tapi keimanan kepada imamah. Apa itu imamah? Kepemimpinan. Harus yakin kepada imamah, kepada qiyadah, pada pimpinan tertinggi, sehingga pendapat imamah, pemimpin yang tertinggi itu suci, harus diikuti. Ada nggak aliran agama yang seperti ini? Apa itu? Sebabnya rukun iman yang ke-6 itu bukan takdir qada, tapi imamah. Meyakini tentang harus keimanan kepada imamah, pemimpinan. Dan dalam hal ini yang tertinggi. Sehingga kalau kata amirnya atau pimpinan tertingginya itu mengucapkan A, ya harus diikuti. Bahkan kadang-kadang sampai omongan itu seperti kayak firman Tuhan, firman Allah. Aliran begini, kalau ada seorang menikah, harusnya kan biasanya yang belah duriannya itu kan suaminya yang sah, gitu. Sama-sama menikmati keindahan malam pertama misalnya gitu kan. Itu kan suami istri yang sah itu. Tapi dalam manusia itu suatu kehormatan. Kalau kemudian setelah menikah itu diserahkan dulu kepada imam. Nah ini kan berarti keyakinan kepada imamahnya itu sudah melanggar syariat. Nah, maka itu disebut aliran yang belum lagi tentang syahadatnya, tentang rukun Islamnya. Rukun Islam tidak ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, ketika syahadatnya tidak sesuai dengan lafaz atau dengan kata-kata teks yang sudah disepakati oleh syahadatain, gitu kan, maka itu disebut aliran yang sesat. Ada syahadatnya kalau dalam Syiah itu
Ya, syahadatnya ditambah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah wa ani imam. Terus wala'anahullahu, dan Allah memberikan laknat kepada Bakri, Umar, Utsman, wa Aisyah, Hafsah, memberikan laknat kepada laknat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Aisyah dan Hafsah. Itu banyak melaknat para sahabat yang mahdiyin, yang oleh nas hadis Rasulullah dikatakan sebagai khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tapi dia enggak mengakui karena mereka itu merebut kekuasaan yang harusnya diberikan kepada anak. Gitu. Nah, maka kalau syahadatnya begitu, berarti sudah berbeda dengan syahadat yang disepakati oleh para ulama. Dua syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka kalau syahadatnya beda, maka itu dikatakan ada sesat. Di Indonesia dulu ada juga syahadatnya beda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Ahmad Musaddiq. Nah, berarti itu sudah kalian sesat. Salamnya berbeda. Selalu alaihi. Padahal itu ucapan yang dilakukan oleh orang itu. Tasabuh dengan menyerupai orang yang berbeda. Nah itu. Yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam yang sudah disepakati oleh para ulama. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini jelas ya. Jadi kalau misalnya akidah yang tidak sesuai dengan Quran, ya, misalnya melakukan perbuatan syirik, maka itu disebut aliran yang sesat. Misalnya untuk meraih kesuksesan ada ritual tertentu, misalnya diyakini harus begini, yang itu bertentangan dengan syariat, dengan Quran dan Sunnah, disebut aliran yang menyimpang. Ya. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai. Contohnya apa? Yang akidah yang menyimpang. Ini tadi ya, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu disebut aliran menyimpang, sudah mengikuti akidah yang berbeda. Padahal Rasulullah itu khatamun nabiyyin, nabi yang penutup, nabi yang terakhir, dan dijelaskan dalam nas Quran yang ada. Percaya pada nabi yang lain setelah Nabi Muhammad. Ahmad Musadi itu nama aslinya itu Tukimin. Dia itu guru olahraga, orang Jawa, guru olahraga. Iya, orang olahraga, Moras. Pusat ya? DKI. Nah, dia merasa bahwa dia mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu di mana mendapat wahyunya? Di Gunung Bunder. Dapat wahyu di Gunung Bunder. Kemudian menyimpang oleh MUI, ditangkap di penjara. Setelah itu keluar, pindah dia ke Kalimantan, membentuk aliran keagamaan baru, Gavatar namanya. Itu sebenarnya juga. Kemudian tangkap lagi tuh, ditangkap lagi. Kemudian beberapa tahun yang lalu meninggal. Dan meninggal di makamnya di mana? Di Tanjung Harapan. Di Desa Citayam, Kampung Baru. Di Kampung Baru di sana tidak ada pemakaman yang ada lapangan tuh. Lapangan nih kalau dari dari Jalan Pemuda ini. Kalau kita keluar Jalan Pemuda, kantor desa Sepanjang yang lama yang sekarang jadi lapangan itu. Lurus saja di tempat top sono ada lapangan kan, rumput, banyak rumput. Kalau masih ya nyebrang ke sana,
nanti ada pemakaman di sana. Nah di sana Nabi akan bersampaikan kuburkan. Dan anehnya Pak betul banyak yang datang juga yang mungkin pengikutnya gitu. Dikatakan di situ sebagai tempat wisata religi gitu ya. Nah itu maka itu disebut aliran yang menyimpang. Jadi yang kedua meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan aliran syar'i yaitu Al-Quran. Yang ketiga meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ya, ada jelas ya. Ada juga dulu seorang wanita yang mengaku menerima wahyu. Maka itu sudah jelas sesat itu. Pertama meyakini turunnya wahyu, kemudian yang kedua meyakini bahwa kalau orang menerima wahyu berarti jadi nabi. Gitu. Padahal yang namanya nabi atau rasul itu dia mengaku rasul kan. Yang namanya rasul itu kan definisinya ar-rajulul mustafa, laki-laki pilihan. Dari situ aja udah jelas. Dia itu kan seorang wanita. Dia mengaku jadi rasul, mendapatkan wahyu, menerima wahyu. Jadi dia itu. Nah, ditangkap juga kan? Ditangkap juga oleh pemerintah. Ya, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini jelas kalau ada orang yang kemudian mengaku dia menerima wahyu, kemudian membentuk sebuah aliran keyakinan keagamaan, maka itu disebut aliran. Yang keempat, mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran. Jadi kalau ada sebuah pemikiran atau keyakinan baik seseorang maupun sekelompok orang yang meragukan orisinilitas dan kebenaran Al-Quran, maka itu sesat. Misalnya ada orang yang berpendapat semua agama benar. Misalnya nih, ya kan? Terlepas dari siapa yang ngomong, pokoknya kita bicara nggak bicara orang, ini bicara apa ketentuannya. Siapapun kalau orang mengatakan bahwa semua agama benar, berarti kan bertentangan dengan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna dina indallah, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi kalau orang mengaku bahwa semua agama itu benar, sudah kita nggak usah milih yang Islam. Islam banyak ibadahnya berat, sholat harus 5 waktu, bulan Ramadan harus puasa sebulan gitu kan. Mending nyari yang ibadahnya seminggu sekali. Ya kan? Kalau berbuat dosa tinggal bayar, ampunan, dapat ampunan. Jadi enak gitu. Cara hawa nafsu ya kan. Tapi kita nggak milih itu. Kenapa? Karena kita sudah dapat Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalnya Al-Quran ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Al-Quran itu kan diturunkan berapa? 14 abad yang lalu, 1400-an tahun yang lalu. Begitu. Ya. Konstitusi aja sudah berubah berapa kali gitu kan. Akhirnya Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu. Maka itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Nah, itu berarti apa? Meragukan kebenaran. Karena Al-Quran sudah tidak relevan lagi, maka harus ada rekonstruksi. Bahasanya begitu, harus ada rekonstruksi ajar sumber ajaran Al-Quran, sumber ajaran agama itu. Contohnya apa? Tentang bab waris. Bab waris dalam Quran laki-laki 2 bagian, yang wanita 1 bagian. Ini kan nggak relevan ini sudah. Ini melanggar hak asasi manusia. Nah, begitu. Atas dasar hak asasi manusia dia menentukan kebenaran. Nah, pemikiran ini jelas termasuk pemikiran yang ada lagi juga contoh ya. Saya kira cukup ya nanti karena masih ada banyak. Kemudian yang kelima menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir. Menafsirkan
Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Contoh misalnya, sebuah pesantren tadi saya katakan atau sebuah alat keagamaan ketika sholat dengan berjarak, padahal tidak ada sebab, tidak ada kondisi yang menyebabkan dia sholatnya harus berjarak. Dulu pernah ada, ya kan, sholat berjarak, tapi ada faktor penyebabnya, COVID, ya kan. Maka ketika ada kondisi-kondisi yang membolehkan, karena itu darurat, maka dibenarkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan yang tadinya. Sholat prinsipnya harus rapat, lurus dan rapat. Ketika ada faktor penyebab COVID, sehingga setiap orang harus menjaga, tidak boleh jangan sampai dia terpapar atau memapar kepada orang lain, sehingga harus berjarak. Kemudian tetap ya, beberapa waktu sholat berjarak, kan begitu, ya. Maka itu dibenarkan. Walaupun ada juga yang nggak berpendapat, gitu kan? Ya kalau itu kan wilayah khilafiyah, bukan kondisi, karena ada kondisi yang menyebabkan kemudian sholatnya seperti itu. Nah ini nggak ada faktor penyebabnya, kondisi aman, sudah dinyatakan COVID sudah nggak ada, sholatnya berjarak. Sudah berjarak, di depannya barisan pertama ada seorang wanita, di belakangnya ada. Nah ini sudah sudah menyalahi ketentuan syariat. Dengan alasan apa? Menggunakan dalil. Tafassahu fil majalis, yafsahu. Surat Al-Mujadilah ya. Surat Al-Mujadilah itu dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, fafsahu maka berlapanglah yafsahillahu. Ya, yang Allah perintahkan namanya berlapang. Jadi sekalian, ketika menafsirkan ini berlapang-lapang itu artinya apa? Social distancing itu menafsirkannya begitu. Padahal ketika seorang mau menafsirkan Al-Quran, ada beberapa perangkat yang harus diikuti. Ya, perangkatnya apa? Pertama, orang yang menafsirkan itu harus ahli tafsir, harus seorang yang hafiz. Jadi kalau kita ini bukan menafsirkan, kita adalah menyampaikan pendapat dari para ulama, atau ketika menyampaikan tidak bertentangan dengan Quran dan ayatnya. Jadi harus habis Quran, ini baru dikatakan dia memahami tentang ulum tafsir, dia harus memahami tentang asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, konteksnya apa itu ayat itu kan begitu. Nah ayat ini kan konteksnya itu apa? Konteksnya adalah ketika bermajlis, ketika Rasulullah memberikan nasihat tauji kepada para sahabat waktu itu banyak, nggak ada yang baru datang, nggak punya tempat, mau duduk nggak punya tempat, di depan ada yang ngomong, di sana ada yang ngomong, tapi di belakang rapat. Maka kemudian turunlah ayat ini. Jadi konteksnya itu adalah konteks dalam majlis, bukan konteks dalam ibadah sholat. Nah, kalau menafsirkan sholat harus berjarak dengan alasan menggunakan dalil ini, dia menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Ya, maka itu disebut aliran sesat. Gitu. Atau ada juga yang mengatakan bahwa dalam ayat itu bahwa orang kafir itu najis. Kan ada ya, yang Quran dijelaskan, saya lupa ayatnya, bahwa orang kafir itu najis. Nah, oleh kelompok tertentu
dimaknai bahwa najis itu seperti najis fisik. Padahal menurut Rasulullah yang disebut najis itu adalah najis keyakinan. Oke, tidak. Kalau orang ini sih nggak najis. Jadi kalau kita salaman sama orang kafir, ya nggak masalah. Atau sama-sama sejenis gitu ya. Kalau salamannya sama beda jenis ya nggak boleh juga, ya kan? Salaman, musafahah, ya kan? Musafahah, salaman sama orang kafir, ya nggak apa-apa, nggak harus kemudian kita cuci tangannya kemudian dibersihkan, gitu ya. Karena dianggap bahwa dia orang kafir najis. Padahal yang dimaksud najis itu adalah najis tauhid, keyakinan. Secara fisiknya suci, gitu kan? Sehingga nggak masalah. Nah ini kan ada kelompok orang tertentu, kelompok keagamaan tertentu, aliran keagamaan yang menganggap bahwa ketika seseorang itu bersyahadat tidak di depan amir imamnya atau pimpinan, maka syahadatnya itu nggak sah. Nah kalau syahadatnya nggak sah berarti dia orang kafir, begitu ya. Kalau dia kafir berarti najis. Karena najis, maka kalau misalnya dia bertamu ke tempat seseorang, gitu kan, setelah pulang dipel. Hidup bertetangga, dia jemur pakaian, kemudian karena angin kencang jatuh, udah kering nih, gitu. Sama kita kan maksudnya baik, saya takut karena kotor, gitu kan, dengan najis lagi, gitu. Ya kan sama kita, ditaruh di atas. Orang yang lihat ini diambil dicuci lagi, gitu kan. Nah, karena menganggap bahwa kita najis, karena kita syahadatnya nggak diterima, syahadatnya belum sah, jadi kita dihukumi orang kafir. Nah, gitu. Nah, kalau ada aliran seperti ini, berarti dia menafsirkan Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Maka kelompok yang seperti ini disebut aliran. Sudah menafsirkan sendiri nanti ya kelompok ini gitu. Yang penting saya menyampaikan ininya saja. Jadi menafsirkan Quran yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak perlu hadis Nabi, karena hadis Nabi itu kan ucapan manusia, walaupun dia seorang Nabi bisa salah. Nah, gitu. Maka kita harus memegang teguh Quran saja. Kita nggak perlu hadis. Orang kelompok ini disebut dengan kelompok ingkar sunnah. Jadi pokoknya dia patokannya Quran aja begitu. Tapi dia salah. Salah seperti kita. Salahnya seperti kita. Ya, ada takbirnya, ada rukuknya, ada iktidalnya. Nah, ini ngikutin siapa ya? Di Quran tuh nggak ada penjelasan tentang bagaimana takbir, ya kan? Bagaimana apa yang dibaca, kemudian bagaimana ruku, tidak sujud. Nah, tata caranya gimana? Ketika sujud apa saja yang harus nempel di lantai. Nggak ada penjelasan itu. Nah, kalau dia sholat seperti kita, dia ngikutin siapa itu? Ya. Maka orang yang nggak mengakui hadis Rasul sebagai sumber ajaran Islam, maka itu disebut aliran. Itu yang ya. Jadi orang kelompok yang mengingkari hadis Rasul sebagai sumber ajaran Islam atau yang disebut dengan ingkar sunnah, itu disebut kelompok atau aliran agama yang sesat. Yang ketujuh, melecehkan atau mendustakan Nabi dan Rasul. Jadi bagi kita prinsip itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyatakan melecehkan Rasul, itu sudah sesat ya. Misalnya ada orang berpendapat bahwa Rasul Nabi Muhammad itu orang yang haus seks, misalnya. Ya, karena Rasulullah istrinya berapa? 9. Ya. Kalau salah yang jumlahnya, kalau jumlahnya ya yang sampai pernah satu waktu itu 9.
Kemudian sama Allah dibatasi untuk umat itu sampai sama sudah sama. Atau ketika menafsirkan masna wasulah sama rubah juga ini ada juga yang menafsirkan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ketika memaknai masna wasulasa warubah. Masna itu dua, wasulasa wa itu kan dalam bahasa Arab kan dan, berarti kan menjumlah, gitu kan? Masna dua, wasulasa tiga, berarti lima, warubah dan empat, berarti 9. Sehingga kemudian ada orang yang punya pemikiran boleh menikah lebih dari 4 sampai 9 dalam satu waktu. Nah itu kan namanya menafsirkan Quran sesuai dengan kehendak sendiri. Walaupun katakan kiai, kalau dengar nggak ada kiai yang punya istri sampai 9 satu rumah, kan? Ramai kan? Oh, gitu di daerah Madura atau Timur gitu ya. Nah itu berarti dia menafsirkan Quran. Dia bilangnya kiai, ini dasarnya dari mana? Menafsirkannya bagaimana? Itu jelas. Atau melecehkan Rasulullah, kata mengatakan bahwa Rasulullah itu auseks, nikah gitu, bang kawin. Padahal Rasulullah itu tidak semua nikah itu keinginan Rasulullah sendiri. Seperti misalnya ketika menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah itu bukan kita merendahkan beliau gitu. Secara fisik itu tidak menyenangkan. Maksudnya tidak apa ya? Kalau dibawa kondangan itu bikin malu gitu. Mohon maaf ya, pendek gitu, jelek. Nah, ketika suaminya syahid perang bersama dengan Rasulullah, dia punya anak namanya Zaid. Muslimnya punya anak namanya Zaid. Rasulullah menamakan ini ada sahabiah yang ditinggal wafat suaminya sakit dalam perang. Namanya Muslim. Silakan. Silakan Abu Bakar mau nikah enggak? Umar, nama Utsman, nama Sayyidina Ali, nama sahabat-sahabat yang top itu Bapak. Nggak ada yang mau nikahin. Kata Rasulullah sudah, kalau nggak itu saya akan nikahin. Ada nikahin Rasulullah. Atas dasar apa? Untuk menyelamatkan diri, untuk mengangkat derajat kemuliaan diri, menjadi ummul mukminin, menjadi ibunya kaum mukminin. Nah, gitu kan? Dimuliakan. Jadi nikahnya Rasul itu bukan berdasarkan nafsu, atas bimbingan wahyu, atas bimbingan Allah. Maka kalau ada orang melecehkan Rasulullah, masuk pemikiran akhirnya dan harus diburu ya. Atau membuat karikatur. Sekarang banyak di Denmark ya, Swiss, di negara-negara Arab yang membuat karikatur Nabi. Padahal dalam agama kita nggak boleh. Makanya kita masuk penodaan agama, termasuk dalam kategori penodaan agama. Dan kalau di Indonesia itu bisa ditangkap. Harus lido dulu ya. Harus lido dulu ya, betul. Di Tempo ya kalau salah ya. Monitor ya. Dulu di monitor ya. Jadi ditangkap juga kan. Ya. Jadi melecehkan, mendustakan Nabi dan Rasul. Apalagi mendustakan, melecehkan saja dianggap menyimpang. Apalagi mendustakan, artinya tidak mengakui Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasul. Apalagi kemudian mengingkari Rasulullah sebagai Rasul terakhir. Yang ke-8, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Rasul dikatakan khatamul anbiya, penutup para nabi. Tiba-tiba ada orang mengaku nabi. Ada orang mengaku nabi, Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan Ahmadiyah itu mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu mendapatkan wahyu, yang kemudian kitab sucinya juga bukan Al-Quran, namanya Az-Zikr. Jadi ada ayat-ayat Quran yang kemudian dirombak atau ditafsirkan sesuai dengan kelompok. Jadi kalau Anda mengaku atau meyakini ada nabi, apalagi mengaku dia seorang nabi, setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah Nabi Muhammad terakhir,
termasuk aliran sesat. Maka Ahmadiyah itu sesat. Al-Qurannya juga beda, makanya bukan Islam dia. Kalau dia mengaku agama saya Ahmadiyah, tidak masalah. Tapi karena dia masalahnya dia masih mengaku agamanya Islam. Tapi Quran sumber ajarannya bukan Quran, As-Sikro. Meyakini bahwa ada Nabi Rasul itu terakhir itu adalah Mirza Ghulam. Alat dasarnya apa? Ada ayat Quran yang mengatakan surat As-Saff itu ya. Apa itu? Yang bibak ismuhu Ahmad. Nah, gitu kan. Nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Nah, mereka menafsirkan nama Ahmad itu Mirza Ghulam. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad itu dia seorang nabi yang akan datang nanti seorang, bukan Muhammad, gitu kan? Alasannya begitu. Gitu kan. Kalau Muhammad kan bukan nabi terakhir, tapi nanti akan datang seorang nabi yang terakhir yang namanya Ahmad. Padahal nama Ahmad itu adalah nama kecil dari Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang meyakini itu, maka dia disebut mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang kesembilan, mengurangi atau menambahkan pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Menambah atau mengurangi pokok-pokok ajaran agama. Misalnya sholat cukup dengan 2 waktu, subuh dan maghrib, itu sesat. Atau nambah, gitu kan? Nambah, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, itu juga termasuk menambah pokok ajaran agama. Apalagi itu contohnya yang menambahkan atau mengurangi pokok ajaran agama. Ya, misalnya orang yang puasa nggak sampai 30 hari atau 29 hari itu mengurangi, berarti kan mengurangi pokok ajaran agama. Karena puasa itu dari rukun Islam. Kalau makanya tadi orang yang berbeda, perbedaannya itu lebih dari 1 minggu, itu nggak wajar. Kalau perbedaannya masih 1 atau 2 hari kayak kemarin, ada yang Idul Adha hanya hari Rabu, ada yang hari Kamis, itu masih dibenarkan, masing-masing ada dalilnya, gitu kan? Masing-masing ada landasannya. Silakan mau pilih, ya. Gitu. Tapi kalau perbedaan sudah seminggu, berarti kan puasanya dia nggak sampai 30 hari atau nggak sampai 29 hari, ya. Atau misalnya penetapannya lebih awal, seminggu sebelum orang puasa dia sudah puasa duluan, gitu. Sehingga lebarannya juga duluan seminggu bedanya. Maka itu. Kemudian yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Mengkafirkan. Hadisnya mengkafirkan, membid'ahkan. Hadisnya. Ya, jadi ada, kalau misalnya wilayah khilafiyah, kemudian dia memvonis bahwa itu bid'ah. Contoh misalnya mengirimkan intifak di tilawatil Quran, kirim doa Fatihah, baca Quran untuk yang sudah meninggal. Itu kan wilayah khilafiyah. 4 madhab saja ada perbedaan pendapat. Ya. Imam Syafi'i malah mengatakan nggak sampai itu pahalanya, gitu kan. Tapi Imam Ahmad malah mengatakan sampai. Nah, Imam Malik mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak sampai. Nah, jadi itu wilayah yang berbeda, khilafiyah itu bukan pokok. Nah, kemudian mengatakan bahwa itu bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin, kan gitu. Ini bahaya. Ya, menjudge orang pelaku bid'ah, apalagi sampai meninggalkan kufur, hanya karena dia bukan kelompoknya. Menganggap bahwa dia yang paling Islam, orang lain tidak Islam. Maka kalau ada kelompok seperti ini, maka hati-hati, harus waspada, khawatir terjatuh pada aliran pemikiran keagamaan yang sesat.
Saya kira itu baik 10 kriteria penjabarannya seperti itu. Nanti untuk 10 kriteria itu bisa di googling ada di Google. Tapi intinya itu yang harus kita pahami bersama. Sehingga sekali lagi kalau ada yang berbeda, kita kembalikan saja ke 10 kriteria yang menjadi dasar kita melihat, memandang secara objektif bahwa suatu aliran agama ini sesat atau ya kita nggak perlu polemik sebenarnya. Sebenarnya itu semua gampang untuk bisa cuma karena dibawa ke ranah politik gitu, di bawah ranah ke kepentingan sehingga kemudian ada backingnya juga misalnya, apalagi dia untuk jenderal misalnya kan, sehingga sulit dijangkau gitu kan. Nah ini kan jadi akhirnya bukan objektivitas yang dipakai. Nah, tapi kita sebagai umat dalam mensikapi itu sudah kita kembali kepada 10 pokok yang sudah disepakati. Itu kalau mohon maaf perlu lihat atas perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.